Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia dan saat ini kita akan update 5 berita terpopuler dalam sepekan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kita menuju berita pertama Sobat Kompas TV, Pengadilan Militer Jakarta menggelar persidangan 3 terdakwa terkait kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang. Inilah 3 terdakwa, terdiri dari 3 anggota TNI AL adalah Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Mereka menjalani sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil di Pengadilan Militer Jakarta, Senin 10 Februari 2025. Diketahui sebelumnya, Sertu AA dan KLKBA dijerat pasal pembunuhan berencana. Sementara itu, tersangka lain, yakni Sertu RH dijerat dengan pasal 480 terkait penadahan. Baik, para terdakwa hari ini dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Udah sarapan belum? Yang tegas, jawabnya yang keras ya. Dalam keadaan sehat. Mengerti dipanggil dalam persidangan ini? Mengerti ya. Sebelumnya saya akan cek identitas para terdakwa. Ya, sebelumnya maskernya dibuka biar jelas ya. Kita menuju berita yang kedua, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai pemotongan anggaran saat memberikan sambutan di acara Kongres Muslimat NU. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal pemotongan anggaran yang dilakukan terhadap kementerian dan lembaga. Prabowo blak-blakan kebijakannya itu mendapatkan perlawanan. Prabowo menyebut ada raja kecil yang melawan soal efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Berita selanjutnya, kehadiran Presiden Turki disambut meriah di Istana Bogor. Inilah momen Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama rombongan dari Jakarta menuju Istana Bogor untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Pengawalan ketat mengiringi perjalanan Presiden Erdogan menuju Istana Bogor. Ketibaan Presiden Turki pun langsung disambut Presiden Prabowo. Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turki. Kita menuju berita yang keempat, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak diterima. Hakim Tunggal Juyamto memutuskan pra-peradilan yang diajukan pemohon Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak diterima. Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari 2025. Permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto dianggap kabur atau tidak jelas. Hakim menilai seharusnya permohonan kubu Hasto tersebut diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan kita menuju berita terakhir, sahabat Kompas TV, Partai Gerindra merayakan HUT ke-17
Dan acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, salah satunya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyalami satu persatu tokoh yang hadir. Turut menyita perhatian adalah kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Prabowo dan Jokowi saling memuji kepemimpinan masing-masing dalam pidatonya di HUT ke-17 Gerindra. Prabowo juga sempat memberikan kenang-kenangan keris untuk Jokowi usai pidato. Dan Sobat Kompas TV, itu dia 5 berita terpopuler dalam sepekan. Untuk informasi terupdate, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Akhir kata saya Jocelyn Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.